Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhul Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita masih dapat hadir dan bergabung serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi ini. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu, pengetahuan dan amal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-178, yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tahaqqaq bi awsafika yamuddaka bi awsafih, tahaqqaq bizalika yamuddaka bi izzi, tahaqqaq bi ajzika yamuddaka bi qudrati, tahaqqaq bi bidofika yamuddaka bi haulihi wa quwwati. Tampakkan sifat-sifatmu, niscaya dia Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Tampakkan kehinaanmu, niscaya dia membantumu dengan kemuliaannya. Tampakkan kelemahanmu, niscaya dia membantumu dengan kekuasaanmu. Tampakkan ketidakberdayaanmu, niscaya dia membantumu dengan daya dan kekuatannya. Hikmah ini akan disajikan dan dijelaskan serta diuraikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul maulanal alim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarih, khususon ila jami masyaihina Ki Haji Zainal Abidin Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita talabul ilmi dalam hati, mudah-mudahan berkah seluruh hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahaqqaq bi ausofika yamuduka bi ausofihi. Tampakkanlah sifat-sifatmu, niscaya Dia Allah akan membantumu dengan sifat-sifatnya. Di sini hikmah yang ke-178 sudah mulai akan menjelaskan tentang makna doa, yang mana di dalam doa itu ada munajat. Beda dengan doa-doa seperti biasa. Musannif kitab mengatakan i'tiraf wa azhir ausofak. I'tarif wa adhir ausofak. Akui dan perlihatkanlah sifat-sifat engkau. Maksudnya sifat-sifat seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Sifat-sifat hamba yang mesti diakui itu kefakiran, kehinaan, keterbatasan, lemah. Nah itu sifat-sifat hamba itu. Minal fakri, dari kefakiran. Nah, sifat fakir itu adalah zatiahnya sifat hamba. Zatiahnya manusia, sifatnya adalah fakir. Seperti apapun kekayaannya manusia, tetap dia fakir. Karena kekayaan itu adalah aridoh, baru-baru datang, aridi. Yang aslinya sifat manusia adalah fakir. Fakir. Tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak bermata, tidak bertangan, tidak berkaki. Tetapi Allah mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata. Mana? Milik kita nih, jasad kita punya Allah. Mata kita punya Allah. Kaki kita punya Allah. Semuanya yang ada pada diri kita, yang dohir, yang batin adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Maha Kaya. Lantas punya kita mana? Jangankan harta yang kita miliki, nyawa kita pun bukan punya kita, tetapi punya Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan diberi umur 80 tahun. Berarti kita itu diberi amanah selama 80 tahun. Diberi amanah selama 80 tahun. Diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat manusia itu fakir. Pada hakikatnya fakir. Yang selanjutnya wazulli, sifat manusia itu aslinya adalah hina.
setinggi apapun pangkatnya manusia, baik dia raja, baik dia presiden atau apapun pangkatnya, baik dia seorang pimpinan perusahaan atau apa, tetap yang namanya manusia, sifat yang melekat terhadap dirinya adalah hina. Kehinaan. Nah, karena yang mulia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ke depannya. Wal azzi, dan perlihatkan oleh kita sifat manusia keterbatasan. Keterbatasan itu tidak bebas manusia itu. Ingin ini tidak mampu, ingin itu tidak bisa. Kalaupun mampu dimampukan oleh Allah. Kalaupun bisa dibisakan oleh Allah. Jadi hakikat asli sifat manusia adalah azu, keterbatasan, apes, wada'fi, lemah. Nah ini sifat ahli manusia, lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya daya apa-apa. Apabila kita mau mengakui sifat-sifat yang asli manusia, kita mau mengakui bahwa kita fakir, kita mau mengakui bahwa kita hina, kita mau mengakui bahwa kita itu lemah, kita mau mengakui bahwa kita itu tidak berdaya. Yaj'alakallahu ghaniyan bihi, qawiyan bihi, muizan bihi. Kalau kita menunjukkan sifat asli kita, kita menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, maka akan menjadikan Allah kayakan dengan Allah. Kalau kita menunjukkan sifat lemah kita, akan berikan kekuatan kuat dari Allah. Kalau kita menunjukkan sifat hina kita terhadap Allah, maka akan Allah muliakan dengan mulia, yang mulianya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjadi kaya dengan kaya Allah, kayanya itu dengan Allah kayanya. Karena ada manusia yang kayanya itu dengan harta. Kalau kayanya dengan harta, hartanya hilang, hartanya habis, kekayaannya pun hilang. Kalau kayanya itu misalkan dari harta bendanya hilang pula kekayaannya. Tetapi kalau kayanya dengan Allah, Allah tidak akan pernah hilang. Jadi dia akan kaya dengan selama-lamanya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke akhirat. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tergantung hidupnya sampai ke hatinya tergantung dengan majikan, tergantung dengan manusia. Nanti kalau tergantung dengan manusia, manusia itu tidak ada, kita pun akan jatuh, begitu. Kalau misalkan kita tergantung dengan seseorang, sampai ke hati kita tergantung ke situ, begitu orang tersebut jatuh, bangkrut, kita pun ikut jatuh. Tetapi kalau kita tergantung kepada Allah, Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak akan pernah merugi atau ada dalam kepayahan. Nah, kalau kita misalkan mulia, au azizan bih, kalau kita misalkan memperlihatkan kehinaan kita kepada Allah, kita akan mulia dengan Allah. Azizan bih, kita akan mulia dengan Allah. Ada orang yang mulia itu dengan pangkat. Begitu ia sedang berpangkat, maka mulia dia. Kemana-mana pun dihormat-hormat, sehingga jadi orang yang sangat istimewa. Kalau belum dia datang, semua tidak bisa duduk. Kalau belum dia datang, semua belum bisa mulai makan. Karena saking orang mulia kita. Tetapi begitu kita pensiun, hilanglah semua kemuliaan itu. Nah itu kalau kita berpegang dengan kemuliaan tentang kepangkatan atau gelar kita. Tetapi kalau kita mulianya dengan Allah,
apabila dimuliakan Allah, nah tidak akan pernah ada pensiunnya kalau orang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin mulia, semakin tua semakin mulia, karena dia mulianya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadiran bihi haitsu ataqallahu khariqun lil adat. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apabila orang dimuliakan Allah, lalu ada orang yang menghinakan kepada orang yang sedang dimuliakan Allah, maka Allah lah yang akan menghinakan orang yang menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mulia dengan Allah? Bagaimana caranya agar kita mulia dengan Allah? Yaitu jawabannya adalah akui, perlihatkan bahwa kita adalah makhluk yang hina. Akui dan perlihatkan bahwa kita adalah makhluk yang hina. Nah, qadiron bihi haitsu atau kalau khariqun lil adat. Kalau kita mengakui dan memperlihatkan keterbatasan kita, Allah akan memberinya keramat. Kalau kita mengakui dan menampakkan kelemahan kita, Allah akan menjadikannya kuat. Qawiyan bihi, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqawimuka ahadun illa ghalabahullah. Tidak akan ada yang menandingi orang engkau. Nah, jadi tidak akan ada yang bisa mengalahkan orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah buahnya, samrohnya, kalau kita mau mengakui dan menampakkan sifat-sifat asli kita. Kalau kita menampakkan sifat asli kita lemah gitu kepada Allah, maka Allah yang akan menguatkan kita. Kalau kita menampakkan sifat asli kepada Allah, kefakiran kita, maka Allah lah yang akan mengayakan kita. Semuanya itu ditergantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita mengakui dan memperlihatkan sifat asli kita itu? Nah, mengakui dan memperlihatkan sifat asli kita itu bagaimana? Begitu. Yaitu kita mengakui kita ini fakir. Fakir kita ini. Nah, terus kalau masalah fakir, apakah harus dibuang hartanya? Dibuang harta bendanya agar kita fakir? Bukan. Bukan begitu maksudnya. Kita ini hina. Apakah dengan meninggalkan jabatan, pangkat, lalu jabatan ditinggalkan, keluar kerja? Bukan begitu. Wazalikal i'tirab wal idhar bimulajamati ta'ati wazdina bin nawahi ma'at tabarru minal hauli wal quwah al mu'abbaru anha bil istiqomah. Nah, pengakuan dan memperlihatkan sifat dasar seorang hamba, yaitu dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta meyakinkan bahwa itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti kita memperlihatkan dan mengakui sifat asli kita, sifat kehambaan. Jadi tidak perlu, bukan berarti kita mengakui kefakiran itu harus kita fakir dibuang-buangin harta, bukan. Atau kita merasa hina, merasakan hina lalu kita jabatan dibuang atau keluar, bukan. Tetapi dengan wazalika al-itiraf wal idhar bimulajamati taat, dengan selalu taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, dipegang terus itu, selalu taat kita kepada Allah. Nah, dengan kita selalu taat kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita fakir, kita lemah, kita tidak berdaya. Kalau kita ingin mulia dengan Allah, kalau kita ingin kuat dengan Allah, kalau kita ingin kaya dengan Allah, maka mulajamah taat.
Selalu kita harus taat. Sekuat tenaga kita taat kepada Allah. Lakukan mulazamatul taati bil istiqomah, dengan istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang melanggar hukum Allah itu berarti yang tidak mengakui sifat kehambaan. Nah, ketemu sekarang kan? Paham Ibu? Sekali lagi. Ya Ustaz. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang selalu melanggar hukum Allah, selalu melakukan dosa, tidak melakukan perintah Allah, itu berarti dia sedang mengakui kaya di hadapan Allah, sedang mengakui gagah di hadapan Allah, sedang mengakui kuat di hadapan Allah, sedang mengakui mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Karena kalau kita mengakui kita ini hamba Allah, kita akan tunduk kepada hukum Allah. Kata Allah, kamu lagi enak-enak tidur juga. Minan laili fatahajjad. Bangun kau malam, bangun ngantuk-ngantuk juga. Tunduk kita. Tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tunduk itu menunjukkan bahwa dirinya itu hina. Dirinya itu fakir. Dirinya itu tidak mulia. Dirinya itu tidak kuat, tidak berdaya. Bagaimana yang mulia? Bagaimana yang kuat? Bagaimana yang berdaya? Kata yang mulia bangun malam, bangun. Begitu. Ngaji cari ilmu, cari ilmu. Awas cari rezeki yang halal-halal, kita cari yang halal. Itu jangan didengerin tuh musik-musik tuh apa bagaimana yang lain, atau yang jangan dengar yang haram-haram misalkan. Kita laksanakan. Nah, itu namanya orang yang pada hakikatnya sedang menunjukkan bahwa dirinya lemah, dirinya hina, dirinya tak berdaya. Jadi kesimpulan bisa kita tilai, jika ada orang yang dengan terang-terangan berani meninggalkan sholat, berani melakukan maksiat, itu dia walaupun dia lisannya mengatakan bahwa saya ini makhluk hina, tetapi perilakunya menunjukkan dia sedang mulia, dia sedang gagah, dia sedang sangat kuat dan punya daya. Itulah bapak-bapak ibu-ibu yang dimaksud dari hikmah yang ke-178 ini. Fal abdul mustaqim huwa al mu'tarif wal mudhir bisifatil ubudiyah. Jadi seorang hamba yang istiqomah itu sebenarnya yang mengakui dan memperlihatkan sifat kehambaannya. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, jika kita hendak jadi orang yang fakir, mungguh Allah, menurut Allah, tidak perlu kita menghabiskan harta, dibuang sehingga fakir. Kalau kita hendak jadi orang yang hina, bukan kita menanggalkan jabatan, ditinggalkan pekerjaan, tetapi jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, kita akan jadi orang yang mengakui kefakiran, kita akan jadi orang yang mengakui kehinaan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu nih, penting. Jadi kita perlu dan penting sekali kita memohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Istiqomah dalam menjauhi larangan, istiqomah dalam menjalankan kewajiban, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah menjaga penglihatan, istiqomah menjaga pendengaran, istiqomah menjaga bicara yang baik-baik, istiqomah menjaga hati ini supaya tidak ada kebencian terhadap orang lain, menjaga hati ini supaya tulus, supaya mudah menerima nasihat, istiqomah bangun malam, istiqomah banyak, istiqomah. Jadi mulajamah. Orang yang sudah istiqomah, dia
sangat mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al istiqomatu khairun min alfil karomah. Orang yang sudah bisa istiqomah, dia lebih bagus daripada 1000 karomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.